Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kopal Lambojo dimanapun Anda berada, baik di Bima, di luar Bima maupun di luar negeri. Kami akan mewawancarai langsung Bapak Kapolres Bima Kota terkait apa mungkin ini Pak? Sanitizer yang dibuat sendiri. Sanitizer yang dibuat sendiri, mungkin menurut saya pribadi sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat Bima maupun masyarakat yang ada dimanapun. Bagaimana cara pembuatan sanitizer ini nanti kita wawancara langsung dengan Bapak Kapolres komandan kita ya. Oke. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, atas rahmat dan petunjuk-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas, berbakti pada bangsa dan negara. Sinari hati kami dengan nur petunjuk-Mu, semoga tugas dan kewajiban yang kami emban untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa dan kesilapan kami, serta terimalah bakti dan doa kami. Amin. Serah di depan. Selamat pagi. Terima kasih yang saya hormati Pak Wakapolres, para kabak, kasat, kanit, anggota dan ASN sekalian. Tentunya kita panjatkan rasa syukur karena kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, yang keselamatan sehingga kita dapat menikmati matahari pagi pada hari ini. Ya. Dan ini apel sementara kita masih jaga terhadap dengan namanya virus corona. Permintaan dari Kapal Sunda, apel biar berjemur semuanya. Karena paling tidak 10 menit atau 20 menitan tuh virus-virus kalau yang ada di baju itu bisa mati, bahkan di badan juga insya Allah bisa mati juga. Ya, terkait dengan masalah tersebut ada beberapa hal. Ya, kita selalu monitor, melihat di TV, bahan pemberitaan, ya, bagaimana penyebaran virus corona dari tadinya hanya di Jakarta, Jawa Barat, sekarang sudah menyebar ke beberapa provinsi. Kita jangan remeh karena penyakit ini penyebarannya sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Penyebarannya adalah menempel bisa di udara, bisa menempel di air. Yang intinya menginfeksi ke dalam tubuh atau masuk dalam tubuh melalui beberapa cara, melalui mulut, hidung, ataupun mata. Ya. Makanya saya pesan kepada masyarakat, tolong mencuci tangan. Makanya di kamar mandi sudah saya siapkan. Ya, nanti itu yang di kamar mandi tolong dicek lagi, itu jangan cuma pakai tempelan, tapi itu aja kita tinggal lagi satu lagi. Ya, nanti sama buat di masjid kan, yang tempat buat laki-laki dan perempuan. Jadi sebelum kalian sholat pun cuci tangan terlebih dahulu. Nah, kalau cuci tangan kalian dahulu, rumahnya di tangan, kalian pukul masuk ke mulut juga, masuk ke bawah. Ya. Makanya nanti jadi tempat musola, ya nanti yang di dekat tempat wudhu. Jadi sebelum kalian wudhu cuci wajib cuci tangan dulu. Ya, karena kumannya ini itu dalam bergerak untuk melindungi dirinya, dia menggunakan lapisan lemak. Jadi barang kuman bulan itu di lingkarannya itu adalah lapisan lemaknya. Nah, kalau lapisan lemaknya ini rusak, kumannya akan mati dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, itu waktu penyebaran. Tapi kalau sudah masuk ke badan, dia akan menempel di sel. Di dasar tubuh. Ya, jadi kalau diperhatikan, jadi setiap kegiatan kalau masih di tangan, virus itu tidak ada bahayanya. Bahayanya kalau sudah masuk. Pada sering cuci tangan. Ya, kalau perlu beli cairan hand sanitizer. Ya, mungkin kalau hand sanitizer sudah susah, bikin. Ya, caranya mudah. Ya, terima kasih pada rekan-rekan semua pada kesempatan ini.
saya akan menyampaikan sedikit informasi bahwa penyebaran virus corona ini dapat ditanggulangi yang pertama dengan cara yaitu kita menjaga kesehatan, terutama kesehatan tubuh, imun tubuh, banyak-banyak makan vitamin, kemudian berolahraga dengan teratur, dan yang satunya lagi adalah jangan lupa mencuci tangan. Mencuci tangan ini setiap kita habis selesai melakukan kegiatan, terutama kalau kita mau makan, mau minum, itu kalau bisa kita cuci tangan. Nah, cuci tangan, apalagi kita menggunakan sabun tangan, ini agak sedikit ribet mungkin, kita harus ke kamar mandi, cuci tangan, kemudian pakai sabun, kemudian membilasnya lagi. Cara termudah adalah menggunakan sanitizer. Di pasaran ini agak susah didapati, maka bisa dibuat sesuai dengan anjuran yang ada. Dan cara membuatnya sangat simpel atau mudah sekali. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu pertama adalah alkohol dengan kadar lebih dari 60% dan juga aloe vera. Ya, adapun perbandingan alkohol ini adalah 2:1. Jadi 2/3-nya alkohol, 1/3-nya adalah aloe vera. Setelah kita taruh mangkok, kemudian kita campurkan dan diaduk. Diaduknya ini jangan menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari logam. Alasannya Dan, kenapa? Nah, logam ini karena bisa berpengaruh, karena alkohol ini sangat berpengaruh sekali terhadap logam. Siap. Gitu. Jadi gunakan bahan-bahan dari plastik ataupun dari kaca. Kemudian setelah rata semua kita tuangkan ke dalam botol kosong. Kita tuangkan, ya alhamdulillah ini hasil buatan saya sendiri. Siap. Tadi malam saya coba buat. Ya, ini dari satu mangkok itu saya bisa dapat 3. Akhirnya saya pegang 1, istri 1, dan kasih ke anak saya. Jadi setiap saya ingatkan mereka, setiap mau makan atau menyentuh makanan, ini harus menggunakan ini terlebih dahulu. Ini sanitizer yang telah dibuat. Seperti itu. Tadi untuk mendapatkan bahan-bahan di mana, Dan? Nah, untuk bahan-bahannya ini sangat mudah sekali. Ya kan, alkohol kita bisa banyak dapatkan di apotek-apotek. Ya kan, apotek yang penting kadar alkoholnya ada lebih dari 60%. Biasanya di apotek itu ada yang 75 sampai dengan 97%, tidak ada masalah. Kemudian aloe veranya ini kita bisa beli di minimarket, ya kan, ada yang buat pelembab tangan yang aloe vera itu bisa digunakan, ya. Ataupun kalau memang mau lebih herbal lagi, kita bisa menggunakan lidah buayanya langsung, aloe vera yang langsung. Ya kan kita ambil. Yang penting perbandingannya adalah 2/3 alkohol, 1/3-nya adalah aloe vera. Siap. Mungkin siap. Ya, terakhir mungkin apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yang telah diperintahkan oleh pemerintah terkait penyebaran virus-virus ini, Dan? Nah, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polres Bima Kota ini, yang pertama jelas kita adalah melakukan penyemprotan disinfektan kepada kantor, kemudian pada pusat-pusat pelayanan yang ada di kepolisian, dan juga kita sudah memberikan himbauan-himbauan ke masyarakat melalui Babin Kantipmas. Kemudian sudah kita akan menyebarkan selebaran ataupun perhatian maklumat yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kepada jajaran. Ini kita sampaikan ke masyarakat. Di antaranya yaitu untuk menghindari tempat-tempat berkumpul. Dan saya mengharapkan juga untuk rekan-rekan yang melaksanakan demonstrasi ini agar kalau bisa selama menjelang berkembangnya virus corona ini bisa dihentikan dulu untuk kegiatan demonya, untuk menjaga keutuhan bangsa agar tidak terjadi penyebaran penyakit lebih luas lagi. Terima kasih banyak, Dan, atas informasi dan waktunya yang sangat berharga sekali buat kami, seluruh masyarakat kota maupun kabupaten Bima serta masyarakat yang ada di Indonesia. Sukses selalu untuk Bapak Kapolres Bima Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apel satu selesai tanpa memohon masukan, siap komandan pegang acara. Ya kan?